Tapi kalau kita ingin melihat mana orang yang beriman, maka lihatlah siapa yang hadir di masjid ketika sholat subuh. Berapa orang yang sholat subuh di masjid dan berapa manusia yang sholat di lapangan ketika mendirikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatal abrar. Insyaallah pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-30. Yang pertama kita bacakan dulu matannya atau hadisnya. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Abi Tha'labata al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha haditsun hasanun rawahu ad-Daraqutni wa ghayruhu. Nah, dari Abu Tha'labah al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Dan dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan dia telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan yang lainnya. Hadis ke-30 ini mencakup seluruh agama. Paling tidak di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Berbicara tentang fardu atau kewajiban kita sebagai hamba. Yang kedua adalah wa hadda hududan fala ta'taduha. Yang kedua adalah berbicara tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang ketiga wa harrama asya'a fala tantahikuha, yaitu berbicara tentang hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita terjatuh di dalamnya. Wasakata'an asya'a rahmatan lakum, dan kemudian kemudahan di dalam beragama. Banyak hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia lupa. Nah, yang pertama kita akan bahas innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah mewajibkan faraid. Faraid jamak min faridah. Faridah berarti fardu atau kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, atau sebagai seorang hamba. Maka kita kenal fardu itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya fardu ain dan ada yang namanya fardu kifayah. Nah, secara ringkasnya fardu ain itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu adalah fardu ain, seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah. Termasuk diantaranya yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada juga fardu jenis yang kedua namanya fardu kifayah. Fardu kifayah seperti pengurusan sholat jenazah. Pengurusan jenazah, sholatnya, mengkafani, memandikan, ini termasuk fardu kifayah. Fardu ain harus dilakukan, ditunaikan oleh setiap individu. Setiap orang harus menjalankan yang namanya fardu ain. Adapun fardu kifayah, jikalau sebagian daripada kaum muslimin sudah melakukannya, maka kewajiban itu atau fardu itu sudah gugur kewajibannya. Sudah tidak berdosa lagi. Jadi tidak semua orang mengurus jenazah. Tapi kalau tidak ada orang yang mengurus jenazah, maka semuanya berdosa. Jadi fardu itu ada 2. Yang perlu kita ketahui di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah
mewajibkan beberapa fardu kepada kita sebagai kaum muslimin dan seorang hamba, maka jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita, meninggalkan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fala tudayyi'uha. Maka di sini yang ada 2 poinnya, kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diremehkan. Kewajiban ini tidak boleh at-tark dan at-tahawun. At-tark artinya apa? Tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diremehkan. Contoh kecilnya misalnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah min aujabil wajibat, di antara ya kewajiban kita yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan salat 5 waktu. Makanya tidak boleh di antara kita meninggalkan yang namanya salat 5 waktu. Ini namanya telah menyanyiakan kewajiban. Atau dia tidak meninggalkan akan tapi dia meremehkan salat 5 waktu. Contohnya apa? Menunda-nunda salat 5 waktu. Akhirnya apa? Subuhnya di waktu duha. Zuhurnya di waktu asar. Asarnya di waktu maghrib. Maghribnya bablas. Ketiduran sampai mungkin ya salat isyaknya pun di pagi hari mungkin. Jadi ini namanya meremehkan kewajiban. Jadi ketika seseorang menunda-nunda salat 5 waktu, itu namanya meremehkan kewajiban. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sungguhnya ya sebesar-besarnya pahala sunnah itu tidak bakalan bisa mengalahkan pahala wajib. Jadi pahala sunnah meskipun dia besar, salat apapun itu yang fadilahnya seperti salat duha, salat tahajud, salat witir, dan salat-salat rawatib seperti 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa sebesar apapun pahala salat sunnah itu tidak bakalan bisa mengalahkan pahala salat wajib. Jadi salat wajib yang harus misalnya salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Itu adalah salat yang hukumnya sunnah, disunnahkan. Sebesar apapun pahala salat Id, itu tidak bisa mengalahkan pahala salat subuh. Orang tidak salat Id itu tidak berdosa. Tapi orang tidak salat subuh itu berdosa. Tapi ramai manusia lebih mendahulukan salat Id dibandingkan salat subuh. Apa buktinya? Lihat aja nanti ini salat Idul Adha. Berapa orang yang salat subuh di masjid dan berapa manusia yang salat di lapangan ketika mendirikan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin melihat orang Islam, maka lihatlah di hari raya itu. Itulah orang Islam. Tapi kalau kita ingin melihat mana orang yang beriman, maka lihatlah siapa yang hadir di masjid ketika salat subuh. Itulah orang beriman. Orang beriman, orang Islam yang mana yang lebih banyak? Orang Islam. Apa buktinya? Idul Fitri, Idul Adha. Itu orang Islam. Kalau mau lihat orang Islam ya itu di situ, di hari itu. Mau lihat orang benar-benar beriman, yakin kepada Allah dan Rasulnya, hari pembalasan, maka itulah yang berdiri di masjid ketika mendirikan salat subuh. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, derajat dalam agama ini sudah sampai derajat mana? Derajat paling rendah namanya Islam. Derajat paling rendah. Hadis yang kedua yang pernah kita bahas, marotibuddin, tingkatan agama itu ada 3. Tingkatan yang paling rendah namanya Islam. Tingkatan yang kedua di atasnya namanya iman. Tingkatan yang paling tinggi namanya ihsan. Kalau kita mau lihat orang Islam ini ya itu di hari raya. Ini masih tingkatan yang paling rendah. Karena dia paling rendah berarti yang lebih banyak. Tidak semua orang muslim beriman. Tidak semua orang muslim beriman. Akan tapi kalau dia sudah beriman, pasti dia berislam. Sudah pasti dia orang Islam. Dan kemudian ada di atasnya lagi yang namanya ihsan. Ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Karena dia yang paling tinggi, maka dia yang paling sedikit. Kalau orang sudah ihsan berarti dia sudah beriman. Kalau orang sudah beriman berarti dia berislam. Jadi kondisi seseorang sampai kepada puncak ihsan yang dimana
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu ya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beribadah kita seakan-akan melihat Allah, ya, menghadirkan Allah di hadapan kita, di dalam hati kita. Nah, atau kalau tidak mampu seperti itu, paling tidak ketika kita beramal, nah, kita senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka meninggalkan kewajiban terutama sholat 5 waktu ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Nah, lebih besar daripada orang yang meminum khamar, lebih besar daripada orang yang berjudi. Nah, apalagi dosa mencuri. Nah, jadi dosa orang meninggalkan sholat ini luar biasa sekali ini. Nah, bahkan bisa sampai menjadikan seorang itu keluar daripada agama Islam. Nah, maka kita mulai. Nah, di sini di antara faedahnya innallaha faradha faraid. Maka kalau kita tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang lainnya, kita mulai daripada memperbaiki sholat kita terlebih dahulu. Nah, siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya di dunia dan akhirat. Siapa yang meremehkan sholatnya, maka seakan-akan ya dia jauh daripada Allah. Ketika dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah boleh jadi tidak memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka kunci sebenarnya kita sukses itu adalah sholat. Miftahnya itu di dalam sholat. Nah, jadi makanya inilah adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan. Ketika sholat ini buruk, maka buruklah seluruh amalan. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama itu. Siapa yang menjaga sholatnya, dia telah membangun agama itu di dalam dirinya sendiri. Maka sekali lagi, kita yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah sholat kita. Nah, kalau ada masalah, semua masalah itu bisa diselesaikan dengan sholat. Nah, kata seorang ulama, kalau kita mempunyai ilmu, dan ilmu itu tidak menjadikan kita jauh dari maksiat, dan tidak mendorong kita untuk melakukan ketaatan, maka ketahuilah ilmu itu lan yub'idaka godan an-nari jahannam. Ilmu itu tidak akan menjauhkan kita daripada api neraka. Nah, sekarang misalnya ini kita punya ilmu, sekarang kita belajar ini, sudah tahu ilmunya. Nah, bahwa sholat itu adalah kewajiban. Kalau ada ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari, dan ilmu yang kita ketahui ini tidak menjadikan kita meninggalkan maksiat, kita sudah tahu sesuatu ini haram. Nah, itu namanya ilmu karena sudah tahu. Tapi ilmu ini tidak menjadikan kita jauh dari maksiat ini dan tidak menjadikan kita bersemangat untuk melakukan ketaatan, maka ketahuilah ilmu semacam ini tidak akan menjauhkan kita daripada api neraka dan tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, sekarang kita lihat teman. Mana teman yang bisa membantu kita di hadapan Allah di hari pembalasan nanti, dan mana teman yang tidak mampu. Caranya bagaimana mengetahui teman yang baik dengan teman yang tidak baik? Nah, kalau ada teman yang mengajak kita kepada ketaatan, berarti kalau ada teman yang mengajak kita kepada ketaatan, berarti teman itu juga yang akan menyelamatkan kita, mampu memberikan syafaat dan manfaat di hari pembalasan. Tapi kalau ada teman, ketika kita berteman itu, bawaannya kita tidak mau taat, bawaannya malah justru kita malas-malasan, malah justru kita menggibah, membicarakan aib saudara. Jadi kita itu bisa tahu, saya kalau duduk sama teman ini, temanku yang satu ini, saya itu bertambah iman misalnya. Saya diajak sholat misalnya, saya diajak kajian, saya diajak membaca Quran. Nah, kata-katanya itu tidak selalu, lisannya itu tidak gemar menceritakan aib orang lain. Berarti ini teman yang baik. Teman yang seperti ini di dunia, insya Allah teman inilah yang akan insya Allah bisa membantu kita dan memberikan syafaat kepada kita di hari pembalasan. Tapi kalau ada teman ketika kita
berjumpa dengan teman itu, bawaannya yang awalnya kita tidak niat gibahin orang, tapi karena jumpa dengan orang itu, kemudian kita juga menceritakan aib orang lain. Nah, kemudian kita malas. Nah, kemudian kita melakukan maksiat karena teman ini. Ketahui teman ini, nah inilah yang akan menjerumuskan kita dan tidak akan bermanfaat di hari pembalasan itu. Nah, jadi memilih teman itu sudah bisa kelihatan itu. Mana yang dapat bermanfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Nah, sama dengan sholat tadi. Nah, sholat itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ada masalah, ada musibah, ada permasalahan, kesulitan, apapun masalah kamu, maka kuncinya hanya dua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, minta tolong diselesaikan masalah itu dengan dua cara saja. Ada masalah, ada musibah, apapun masalahnya. Nah, masalah keluarga, nah, ekonomi, masalah persahabatan, masalah apapun itu. Maka kuncinya hanya dua. Adalah sabar pertama kali, berhusnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, cara yang kedua adalah dirikan sholat. Nah, dengan khusyuk. Dirikan sholat, menghadap kepada zat yang mampu menyelesaikan masalah kita itu. Nah, tidak ada yang mustahil, nah, tidak ada yang susah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting kita masih mau kembali kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, Allah yang selesaikan masalah kita. Berarti kalau sholat kita selama di dunia ini belum mampu menyelesaikan permasalahan kita, maka ketahuilah boleh jadi sholat yang kita kerjakan itu juga tidak mampu menyelesaikan masalah kita di hari pembalasan. Nah, jadi kalau ada sholat yang kita lakukan, sholat itu belum menyelesaikan masalah kita di dunia ini, kemungkinan sholat itu juga tidak mampu menyelesaikan masalah di akhirat nanti. Nah, jadi selalunya seperti itu. Kita ngukur masalah-masalah kita, sesuatu yang ada di dunia ini. Oh, kalau seperti ini belum mampu, berarti kemungkinan ini juga tidak mampu menyelesaikan di sana. Nah, makanya Rasulullah itu kalau ada masalahnya itu, faza'uhu ilas shalah, asra'a ilas shalah. Dapat masalah, nah, bukan cari masalahnya, bukan mengandalkan pikirannya, bukan. Itu tentunya nanti ada setelahnya itu. Tetapi yang paling pertama kalau kita ada masalah, itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang mampu menyelesaikan masalah kita. Soalnya ketika kita sholat itu, nah, ketika kita sholat, maka masalah-masalah kita, dosa-dosa kita itu diletakkan di atas pundak kita. Di atas pundak kita, di atas kepala kita. Ketika kita ya sholat dan kita ruku, maka ketika itu dosa-dosa dan masalah-masalah kita itu akan berjatuhan. Akan berjatuhan ketika kita ruku. Tapi ruku dengan benar itu. Setelah itu ketika kita sujud, maka disitulah masalah-masalah kita akan tumpah. Adukan permasalahan kita, nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wasjud waqtarib. Mensujud dan mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aqrabu ma yakunul abad wa huwa sajid. Seorang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam kondisi sujud. Nah, maka ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita sujud itu, maka mintalah solusi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita minta sama Allah, nah, Allah sudah akan berjanji, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan seluruh permintaan hambaku. Yang penting kita yakin. Nah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kita harus yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa kemudian kita ragu, oh kayaknya Allah, ini tidak mungkin. Sudah berarti Allah juga tidak memberikan jawaban atas doa-doa yang kita minta. Terkadang ya doa kita itu tidak dikabulkan Allah, sebabnya karena kita sendiri yang ragu dengan doa itu. Nah, innallaha la yaqbalu doa min qalbi abdin lahin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari seorang hamba yang hatinya itu lalai. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima doa daripada orang yang mustajil. Nah, mustajil itu, oh saya sudah berdoa 5 tahun kok belum diijabah. Itu artinya sebab doanya tidak dikabul karena ada perkataan itu. Nah, doa itu tidak ada batasnya. Nah, maka sekali lagi ada masalah sujud. Nah, yakin setelah itu Allah akan bukakan
pintu-pintu solusi jalan keluar daripada masalah-masalah yang kita dapatkan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, apalagi kalau itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalunya kita itu masalah kita tidak selesai-selesai, bahkan bertambah karena kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan manusia, yang manusia juga itu ya lemah, banyak masalah, bahkan mungkin lebih banyak masalahnya daripada kita. Mereka itu la yanfa wa la yadur. Maka sekali lagi gantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi. Poin yang pertama apa? Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan dan meremehkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Siapa yang menjaga Allah, kewajibannya Allah, maka Allah akan jaga dia, jaga keluarganya. Akan jaga hatinya, akan jaga kehidupannya dunia dan akhirat. Siapa yang meninggalkan Allah, dia juga akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha. Mereka melupakan Allah, mereka meninggalkan Allah, maka Allah juga akan meninggalkan mereka. Ketika kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Kita maju sejengkal, Allah maju sehasta. Jadi kalau kita datang, Allah lebih senang, Allah lebih cepat datang kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, Allah juga akan meninggalkan kita dan tidak memperhatikan urusan kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Yaitu dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan atau menentukan batasan-batasan. Hudud di sini ada 3 maknanya. Yang pertama di sini dikatakan adalah aturan-aturan syariat. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ini makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan-aturan, maka jangan sampai kita melanggar aturan-aturan tersebut. Kalau yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita adalah kewajiban, maka jangan sampai kita meninggalkan dan meremehkan kewajiban itu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan bagi kita, maka jangan kita melanggar aturan itu. Jadi semua ada aturannya itu. Kita masuk rumah orang saja ada aturannya, ya kan? Tidak boleh berisik misalnya, tidak boleh masuk kamar dia misalnya. Itu ada aturannya. Sedangkan masuk rumah orang saja ada aturannya itu. Apa contohnya? Dan tentunya yang harus kita pahami pertama kali adalah bahwasanya setiap aturan yang dibuat oleh Allah itu pasti mendatangkan manfaat. Itu yang harus kita yakini, bahwa setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah pasti itulah yang terbaik dan itulah yang akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Meskipun secara logika kita mungkin aturan itu mengikat kita, menjadikan kita merasa sempit dan seterusnya, tidak senang dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah aturan itu membawa keberkahan, atau kebermanfaatan. Contohnya apa? Aturan talak. Di sini kita berbicara tentang hudud sekarang, hudud atau batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Kenapa diartikan dengan aturan-aturan Allah? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat talak atau ayat perceraian, maka di akhir ujung ayatnya itu ditutup dengan tilka hududullah. Itulah aturan atau batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, maka jangan engkau melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud hudud di sini adalah aturan Allah. Apa aturan Allah? Di antaranya adalah at-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu hanya ada 2. Yang bisa dirujuk. Tolak pertama terjadi. Setelah tolak ini masih bisa kembali sama pasangannya. Suami masih bisa merujuk istrinya itu. Tolak kedua masih bisa juga. Tapi kapan sudah tolak ketiga, maka ini sudah tidak bisa. Talak 3 ini sudah tidak bisa kembali, kecuali nanti istri ini nikah dengan orang lain, tapi bukan nikah sewa-sewa itu, sewaan. Jadi suaminya nyewa orang, kamu nikahin istri saya, supaya nanti terus diceraikan lagi supaya saya bisa kembali lagi dengan istri saya. Bukan yang seperti itu. Benar-benar nikah. Tapi
La qadarullah misalnya cerai lagi misalnya. Ketika cerai itu baru bisa dinikahi oleh suami yang pertama tadi. Nah, kalau tidak seperti itu, dan bukan hanya sekedar nikah, dan harus ya melakukan hubungan suami istri. Kalau hanya sekedar akad belum bisa. Misalnya akad kemudian cerai berarti belum bisa. Harus zako usaila, istilah syariatnya zako usailataha. Nah, harus berhubungan dulu. Setelah berhubungan, nah, kalau memang nanti pada akhirnya cerai lagi, baru bisa kembali. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairaha. Nah, kemudian di antaranya lagi di sini ada beberapa. Jadi talak itu maksimal 3 kali. Talak itu harus pada waktu yang benar. Nah, ini sebagian belum nikah tapi sudah talak ya. Enggak apa. Ini soalnya ini ilmu banyak orang tidak mengetahui masalah talak ini. Nah, apalagi laki-laki. Laki-laki terkadang bermudah-mudahan ya mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya, dan itu berbahaya. Bahkan bercandaannya saja ketika dia saya mentalak kamu wahai istriku, itu bisa jatuh itu talaknya. Bisa jatuh. Nah, apalagi kalau memang serius. Nah, talak. Adapun istri dia mau talak 1000 kali pun tidak jatuh-jatuh itu. Setiap hari dia berzikir, saya talak suami saya talak engkau, saya talak, itu tidak bakalan bisa. Nah, jadi Masya Allah di antara aturan Allah, talak ini hanya bisa dari pihak laki-laki. Terus bagaimana dengan perempuan kalau dia mau berpisah? Ya dia harus ke hakim. Dia harus ke pengadilan, namanya khulu. Nah, istilah kita cerai. Jadi kalau dari pihak laki-laki namanya talak. Kalau dari pihak perempuan yang menuntut namanya cerai. Nah, tapi ini kalau perempuan yang mau cerai harus melalui hakim. Nah, nanti hakim yang memutuskan itu. Nah, tapi kalau laki-laki tanpa hakim sudah jatuh itu. Di rumahnya berdua-dua itu, bahkan di SMS ya sudah jatuh itu. Nah, atau chat, enggak ada SMS lagi ya. Nah, sekarang sudah chat atau video call misalnya. Nah, itu bisa jatuh. Nah, apalagi diniatkan. Ini tentang talak. Kenapa? Karena wanita itu memang terkadang apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Terkadang mengatakan sesuatu tanpa menimbang-nimbang itu. Nah, apa dampaknya ketika bahaya kalau misalnya talak itu jatuh dengan ucapan wanita. Mungkin tidak ada lagi rumah tangga yang bertahan itu. Nah, mungkin ya, saya bilang mungkin. Nah, karena terkadang saat dia marah itu akan keluar kata-kata. Nah, akan keluar kata-kata yang mungkin itu nanti berapa menit kemudian, 10 menit atau setengah jam kemudian sudah reda lagi, sudah berubah lagi itu. Masya Allah, sudah berubah lagi. Hari ini dia mengatakan saya benci kamu, besok-besok saya sayang kamu. Hari ini saya sayang kamu, besok saya benci kamu, saya tidak mau lihat wajah kamu, dan seterusnya. Nah, kemudian diantaranya talak itu tidak boleh misalnya dalam syariat kita tidak boleh di waktu haid. Jadi ketika istri misalnya haid, itu tidak boleh ditalak, ditunggu sampai suci, dan suci itu digauli baru bisa ditalak. Nah, bukan suci yang digauli. Nah, kemudian ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya berbeda. Kalau wanita biasa ya wal mutallaqatu yatarabbasna salasata quru, 3 quru, ya, 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi ada masa iddahnya. Suami tidak boleh mengusir istri saat masa iddah. Ini yang paling bermasalah sekarang. Nah, jadi ketika di masa iddah suaminya misalnya menjatuhkan talak 1 kepada istrinya misalnya. Nah, ketika menjatuhkan talak, istrinya keluar rumah itu, pulang ke rumah bapaknya atau kemana itu, pokoknya meninggalkan rumah suaminya. Ini melanggar sebenarnya. Yang benar itu, meskipun sudah ditalak pada masa iddah itu, yang tadi 3 kali suci misalnya atau 3 kali haid, istri tetap harus berada di rumah itu. Iya benar, di rumah suaminya, ya, di rumah suaminya, tidak meninggalkan rumah suaminya. Itu yang benarnya. Kenapa? Itu masih statusnya istri.
sampai masa iddahnya habis. Sampai masa iddahnya habis. Kalau masa iddahnya sudah habis dia mau pergi ya silahkan. Nah, tapi di masa iddah itu tetap masih tanggungan seorang suami. Yang sekarang terjadi belum masa iddah, baru di hari pertama sudah pisah kan. Nah, berarti ini akhirnya apa? Nah, tidak ada potensi untuk baikan itu. Nah, untuk baikan mungkin terkadang di hari itu ketika dia mentalak boleh jadi 2 harinya sudah rujuk kalau masih tinggal bersama. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit talak keluar, atau bahkan yang lebih parahnya lagi suaminya yang ngusir istrinya itu. Enggak. Jadi talak itu diberikan masa itu namanya masa perenungan itu. Masa muhasabah, saling memikirkan apa sih kesalahan saya dan waktu untuk memperbaiki antara satu sama lain. Rujuk harus dengan cara yang baik. Nah, jika sudah talak 3 maka tidak boleh kembali sampai wanita menikah dengan lelaki yang lain secara sah. Nah, inilah diantara aturan Allah. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Inilah batasan-batasan Allah, maka jangan sampai kita melampaui dan melanggar aturan Allah atau batasan-batasannya. Nah, apa akibatnya jika aturan talak ini tidak ditaati? Nah, jadi sangat berbeda kalau kita melihat di zaman sahabat itu, bahkan Nabi pernah menceraikan istrinya itu. Nabi pernah menceraikan istrinya. Nah, para sahabat juga itu menceraikan istrinya, sebagian istrinya. Nah, akan tetapi yang berbeda cerai hari ini dengan cerai yang ada di zaman Nabi, mereka cerai itu setelah cerai itu tetap hubungan itu sebagai saudara, seiman, seislam, nah ukhuwahnya tetap terjalin itu. Nah, kalau sekarang orang cerai bisa bermusuhan itu. Nah, jadi cerai itu biasa aja. Biasa jangan disalahpahami maksudnya. Kalau itu pun terjadi, maksudnya kalau itu terjadi, itu jangan sampai merusak ukhuwah, itu yang saya maksud tadi. Nah, jadi diusahakan dulu jangan cerai. Tapi kalau memang itu sudah jalan terakhir, sudah buntu ini. Buntu. Memang tidak pas itu. Tidak pas antara dua ini memang tidak pas. Nah, yang satu seperti ini sifatnya, yang satu tidak suka seperti itu misalnya. Akhirnya memang berapa kali islah itu tidak pas. Nah, meskipun dia berpisah, akan tapi jangan sampai saling bermusuhan dan saling membenci. Nah, itu bedanya. Yang orang dulu itu terjadi cerai, nah tetap menjalin ukhuwah ada. Kalau sekarang cerai, la kalam wala salam, tidak ada senyuman, tidak ada assalamualaikum lagi. Nah, bahkan yang ada sumpah serapa itu, saling membuka aib. Nah, saling membuka aib. Naudzubillah. Nah, padahal harusnya tetap harus dijaga itu aib. Meskipun jadi mantan, tetap harus dijaga. Nah, jangan ini sudah mantan saya, berarti saya bebas untuk menceritakan aib dia, enggak boleh. Nah, tetap harus dijaga. Nah, ini kalau tidak ditaati nanti bisa terjadi kezaliman terhadap istri. Istri nanti seperti apa? Mu'allaqah. Nah, apa itu mu'allaqah? Digantung. Digantung. Setelah mau habis masa cerainya dirujuk lagi, iya kan? Dirujuk lagi. Niatnya untuk mempermaikan wanita ini. Jadi ibaratnya kalau memang kamu tidak mau ya sudah, lepas dengan baik-baik, kembalikan ke orang tuanya dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya dia bisa nikah lagi, iya kan? Tapi ini kamu tidak biarin dia, tidak lepas dia dengan baik-baik. Akhirnya tergantung sama kamunya juga memperlakukan dia tidak baik, tapi tidak mau dilepas. Akhirnya dia mau nikah tidak bisa. Kenapa? Masih berstatus sebagai istri. Nah, jadi ini namanya kezoliman. Kenapa? Nah, makanya di sini dikatakan kalau terjadi cerai, nah maka ceraikan dengan yang baik. Kalau mau tahan dengan baik. Maksudnya kalau mau rujuk dengan baik. Kalau tidak mau rujuk, memang mau cerainya juga harus dengan baik. Jangan ditahan untuk menzalimi wanita itu. Akhirnya bergantung-gantung dia. Nah, seperti jemuran. Nah, ini menggantungkan tanpa kepastian itu, tanpa kepastian. Nah, ini mengusir istri saat iddah. Akibatnya rumah tangga rusak dan banyak hak yang
tidak terpenuhi. Kemudian di antara musibahnya ketika kita tidak mau ikut aturan Allah, anak-anak menjadi korban itu. Nah, saya beberapa santri itu saya lihat ada masalah, ternyata ketika saya telusuri, kenapa sih santri ini seperti ini? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia malas? Kenapa dia suka melanggar? Biasanya santri itu ternyata broken home. Nah, permasalahannya di situ ternyata. Nah, anak yang tumbuh tanpa kasih sayang biasanya besarnya itu aneh-aneh itu. Nah, biasanya besarnya aneh. Tidak semua ya, ada anak Masya Allah. Nah, ini kita tidak berbicara, tapi ini ada yang berdampak. Nah, jadi kalau misalnya memang cerai, tetap dua ini bekerja sama untuk pendidikan anak ini. Tetap diberikan haknya. Yang sekarang kan musuh-musuhan. Ibu misalnya, nah istrinya misalnya tidak mau mempertemukan lagi anaknya dengan bapaknya. Atau kalau dia sama bapaknya sudah menutup pintu untuk pertemuan anak dengan mantan istrinya itu. Akhirnya apa? Di sini terjadi haus kasih sayang ya, haus kasih sayang. Akhirnya anak itu tumbuh dengan mental yang tidak sehat. Nah, akhirnya kita lihat kok anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Nah, jadi kalau memang mau cerai dengan baik, hubungan ukhuwah tetap terjalin, anak juga tetap mendapatkan kasih sayang dari ibu dan ayahnya. Nah, kenapa bahas ini ya? Nah, ini maksudnya aturan aja, gambaran. Nah, tapi menurut saya orang nikah sekarang itu tidak tahu aturan-aturan ini. Yang ditahu berapa, mana gedung yang bagus, catering, kameramen yang bagus, album yang bagus, honeymoon di mana, ya kan, maharnya apa, nanti baju seragamnya apa, kalau pagi pakai warna apa, malam pakai baju apa, tapi ilmunya ndak ada, itu kosongan. Nah, kosongan. Akhirnya di awal-awal berbunga-bunga, nah, lama-lama jadi bunga bangke itu kalau tidak ada ilmu. Nah, awalnya Masya Allah ya, terasa seperti madu, lama-lama jadi syahrul basal, bulan bawang. Yang pertamanya bulan madu, bahasa Arabnya itu syahrul asal. Nah, itu namanya bulan madu. Nah, kata orang Arab itu biasanya nanti kalau tidak ada ilmunya, tidak sabaran, nanti jadi syahrul basal. Basal itu artinya bawang. Nah, jadi berubah dari madu ke bawang. Kemudian diantaranya juga akan timbul permusuhan. Nah, padahal nanti di akhir ayat itu, bahkan di tengah-tengah atau di ujung ayat-ayat tolak itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, ya taati aturan-aturan Allah tentang tolak ini, tidak melanggar batasan-batasan itu, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar itu. Nah, jadi tolak pun, nah orang bercerai, orang bertalak, nah jalan keluarnya imma dia, ya ada dua kemungkinan, jalan keluarnya tetap dirujuk kembali, ya keluarganya kembali utuh, atau kalau memang ya ia harus berpisahnya dengan cara yang terbaik. Nah, itu solusinya. Solusi yang ditawarkan. Kapan kita bisa mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bertakwa kepada Allah atas aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi talak itu ada aturan juga. Kita mengikuti aturan itu, insya Allah hasilnya pasti sesuai dengan yang terbaik itu. Hasilnya adalah hasil yang terbaik. Kenapa? Kita sudah mengikuti aturan dan batasannya Allah. Nah, tapi yang masalah sekarang, masalah bertambah itu. Nah, bertambah permusuhan, anak menjadi terbengkalai dan seterusnya. Itu sebabnya karena apa? Karena orang bercerai tidak taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat ayat yang lain. Ternyata ayat tentang warisan juga ditutup dengan tilka hududullah. Nah, itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Jangan engkau juga melampaui batasan Allah dalam urusan pembagian harta warisan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, dalam Al-Quran itu kalau kita melihat perintah sholat hanya diperintahkan aqimus sholat. Nah,
Tidak ada itu dalam Al-Quran ayat menjelaskan bagaimana cara sholat kita dari takbir, kemudian bagaimana cara kita ruku, kemudian bagaimana kita sujud, apa yang kita baca ketika berdiri, ruku, sujud dua, duduk di antara dua sujud, itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Yang ada dalam Al-Quran hanya aqimus sholat, itu aja. Dirikanlah sholat. Tapi caranya bagaimana? Tidak dijelaskan itu. Jadi perintah mendirikan sholat cuma aqimus sholat, sesingkat itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang warisan, Allah itu menyebutkan secara detail. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Panjang sekali ayatnya, yusikumullah. Kemudian di ayat sebelahnya lagi walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, illam yakul lahunna walad. Nah, istri berapa? Oh, istri itu, nah, kalau suaminya meninggal, maka dia bisa mendapat 1/4 atau 1/8. Kalau dia tidak punya anak, kalau suaminya itu tidak punya anak, berarti dia dapatnya 1/4. Kalau suaminya punya anak, falahumus sumun, berarti dia dapatnya 1/8. Kalau suami istrinya meninggal, nah, dia bisa mendapatkan 1/2 atau 1/4. Kalau istrinya tidak punya anak, berarti suaminya dapat 1/2. Kalau istrinya punya anak, berarti suaminya dapat 1/4. Itu diatur seperti itu. Kalau seperti ini, jatahnya seperti ini. Nah, kalau ada anak laki-laki dan dua anak, satu laki-laki, satu perempuan misalnya, berarti yang laki-laki ini dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, 2:1. Nah, bapaknya bagaimana? Nanti ada aturan juga. Kalau punya anak dan seterusnya nanti bisa 1/3. Kalau tidak punya anak 1/3. Kalau punya anak nanti dapat 1/6. Nah, itu ibu atau ayah. Jadi semuanya diatur. Ibu ayah berapa jatahnya. Suami atau istri berapa jatahnya. Anak laki-laki, anak perempuan juga berapa jatahnya. Semuanya sudah jelas ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa seperti itu? Nah, karena persoalan harta itu sensitif itu. Nah, betapa banyak orang yang bermusuhan karena persoalan harta. Berapa banyak yang dulunya dia sahabat sejati katanya, teman dari SMP, SMA, bahkan kuliah sama-sama, kemudian bangun mendirikan bisnis, merintis bisnis bareng berdua, tapi soal harta biasanya bisa pecah itu. Nah, yang dulunya teman akrab, karena uang permusuhan terjadi antara dua sahabat. Nah, juga bisa terjadi antara antara saudara kandung, adik kakak itu. Nah, saudara perempuan dengan saudari dengan saudara. Nah, anak pertama dengan anak kedua. Kenapa? Memperebutkan harta warisan. Kenapa? Tidak dibagi secara syariat itu. Yang perempuan bilang, ya harus 1 dengan 1, tidak boleh 1:2. Nah, berarti ini sudah melanggar aturan Allah. Nah, ketika ini dilanggar nantinya, kita tidak mau bagi sesuai aturan agama misalnya, yang ditetapkan Allah. Kita mau bagi sesuai aturan kita. Nah, aturan keluarga kita. Akhirnya dia bagi dengan aturan-aturan manusia, buatan dia itu. Nah, kapan terjadi seperti itu? Pasti ada pihak yang terzolimi. Nah, karena harusnya dia dapat 2, tiba-tiba dapat 1. Nah, yang harusnya dapat 1, dapat 2 atau 1,5 itu. Nah, yang harusnya kalau ada 3 bagian, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tapi karena bagi rata, perempuan dapat 1,5, laki-laki dapat 1,5. Berarti ada hak yang hilang di situ. Dan sebagian akan memakan harta orang lain. Memakan harta saudaranya mungkin. Nah, sebagian dizolimi dan sebagian memakan atau mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Kita sudah membagi tidak sesuai dengan batasan dan ketentuan atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya apa? Tadi memakan harta secara zalim. Kemudian bisa memutus tali silaturahmi. Mereka bertengkar untuk membagi. Padahal kan kalau aturannya jelas enak, tinggal dibagi. Nah, kemudian tidak ada iri-irian ya kan. Kalau bagi sendiri itu nanti iri. Oh kok dia dapat seperti ini, saya tidak. Nah, kemudian hilangnya keberkahan harta.
harta. Harta yang diambil secara zalim, meskipun tampak banyak di sini dikatakan, tapi tidak berkah, menjadi sebab kesempitan hidup dan sebab seorang mendapatkan dosa. Dan di antara kesalahan juga ketika ada orang meninggal itu, ya, harus dibagi langsung itu. Setelah dia meninggal, maka setelah utang-utangnya ditunaikan, pengurusan jenazah sudah selesai, wasiatnya sudah selesai, langsung dibagi warisannya. Sekarang saya bahkan beberapa kenalan itu saya kenal, dan beberapa keluarga itu saya kenal, ya, bapaknya meninggal punya harta yang lumayan banyak, akan tetapi ketika dia meninggal hartanya tidak dibagi. Ini akan menjadi masalah pada suatu. Nah, anaknya dulu masih kecil-kecil, kata ibunya enggak usah dibagi. Kata ibunya tidak usah dibagi. Nah, tunggu anak itu besar, enggak bisa seperti itu. Harus dibagi meskipun dia kecil. Meskipun dia kecil, tapi jatahnya sudah ditentukan itu. Nah, ketika anaknya besar, dia sudah butuh rumah, mau nikah, akhirnya belum bisa mendapatkan haknya itu. Kenapa? Harta itu belum dibagi. Harta itu belum dibagi. Nah, tinggal menjadi rumah besar yang mungkin harganya bisa 1 miliar, akan tetapi tidak dijual-jual oleh ibunya. Padahal anaknya membutuhkan. Di situ ada hak anak di situ. Nah, dan di situ anaknya itu punya anak, dia juga punya hak di situ. Nah, apalagi nanti kalau misalnya anaknya meninggal misalnya, hartanya saja belum dibagi. Kalau dia sebagian hartanya belum dibagi, gimana istri dan anaknya nanti tidak dapat juga itu. Nah, jadi nanti semakin parah. Nah, makanya kalau kita tidak mengikuti aturan Allah itu nanti akan banyak masalah di suatu hari nanti. Nah, kemudian di sini ada bermakna larangan. Nah, apa itu larangan? Kalau kita melihat tilka hududullahi fala taqrabuha. Kalau tadi itu tilka hududullahi fala ta'taduha. Ya, berkaitan tentang ayat talak, berkaitan dengan warisan, itu ayatnya tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini batasan Allah, jangan engkau melampaui batasan Allah. Nah, tapi kalau berbicara tentang larangan-larangan, nah maka ayatnya tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan Allah, maka jangan engkau mendekati. Jadi dekat-dekat saja tidak boleh kalau larangan. Makanya dia dalam ayat tentang iktikaf, maka seorang itu dilarang wala tubashiruhunna. Tidak boleh dekat-dekat itu. Tidak boleh jima, berhubungan antara suami istri ketika suaminya iktikaf, karena jima itu bisa membatalkan iktikaf suaminya. Nah, maka ini sudah dibahas. Maka jangan sampai saat iktikaf dia mendekati perbuatan hubungan suami istri itu. Dengan apa? Ya dengan bermesraan dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, sama dengan perintah wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Tidak boleh kita mendekati zina. Jadi di sini Allah tidak mengatakan jangan engkau melakukan zina. Tapi yang dilarang itu jangan engkau mendekati zina. Jadi mendekatinya saja haram, apalagi zinahnya. Nah, jadi jangan dipahami juga ayat ini wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh, yang dilarang itu mendekati, kalau zinahnya tidak. Nah, tidak seperti. Kalau mendekatinya saja haram, apalagi zinahnya. Nah, jadi di sini dikatakan, apa itu tahapannya? Yang pertama dikatakan bahwa tahapan zina itu dimulai daripada pandangan. Nah, dimulai daripada pandangan. Awalnya hanya melihat wajahnya, melihat fotonya, melihat videonya dan seterusnya, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Nah, jadi panah iblis itu yang paling berbahaya adalah pandangan kita itu. Nah, rata-rata kemaksiatan itu dimulai daripada pandangan. Orang hasad, orang memfitnah itu dari mana? Dari pandangan. Karena dia melihat kenikmatan dan rezeki orang lain itu. Oh, kenapa jualannya itu lebih laris? Dia tidak mampu menundukkan pandangan. Nikmatnya orang diurusi. Nah, dilihat, dipandang dengan pandangan iri. Akhirnya timbullah digibahin pedagang yang lain. Kenapa? Dia iri. Nah, dia iri. Nah, timbullah dia memfitnah orang lain, memfitnah, menggibah, membicarakan aib, keburukan. Itu dari mana? Karena dia tidak mampu menundukkan pandangannya.
Nah, maka pandangan ini sangat berbahaya. Yang awalnya memandang, apalagi memandang aurat. Nah, karena apa? Karena sebenarnya pintu yang paling besar untuk masuk ke dalam hati hanya ada dua, yaitu mata dan telinga. Nah, kalau mulut bukan. Nah, jadi pintu masuk ke hati itu bukan mulut, bukan dari mulut turun ke hati, tidak ada. Nah, yang ada dari hati keluar keluar lewat mulut. Jadi masuk dulu lewat mata dan telinga. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, ini masuk ke dalam hati. Makanya ada yang biasa berkata, dari mata turun ke hati, itu benar. Nah, jadi pandangan turun ke hati. Nah, tapi yang dari hati ini, bagaimana cara mengeluarkannya? Lewat mulut. Apa yang keluar lewat lisan, itulah yang ada di dalam hati. Kalau dalam hati kita adalah kebaikan, nah kecintaan, maka yang keluar adalah cinta. Kalau kebencian, maka yang keluar adalah gibahan. Nah, kalau hati kita busuk, maka yang akan keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang busuk. Nah, tapi kalau dalam hati kita baik, bersih, maka yang keluar juga adalah cinta kasih sayang itu. Nah, tapi itu semua dari mana? Kualitas hati kita dari mana? Dari mata dan telinga. Makanya yang dimintai pertanyaannya innas sam'a wal basar wal fuada. 3 aja, tidak disebutkan lisan itu. Karena lisan itu sama dengan hati sebenarnya. Ini bentuk batinnya, ini bentuk zohirnya. Lisan ini ada untuk menunjukkan kualitas hati kita. Nah, jadi dia bentuk nyata daripada hati. Hati memang tidak terlihat, tapi yang memperlihatkan isi hati kita adalah lisan kita. Dari lisan seseorang bisa kelihatan bagaimana hatinya itu. Nah, dan kualitas hati ditentukan dengan apa yang kita pandang setiap hari. Nah, itulah yang menentukan kualitas hati kita. Nah, setelah memandang sudah mulai tersenyum dan mulai tertarik, senyum-senyum tipis dulu. Nah, kumisnya digerak-gerakin misalnya. Nah, setelah itu, karena sudah senyuman, akhirnya yang terbayang itu sudah berpisah, yang terbayang mau tidur, oh tadi dia senyum sama saya. Ya sudah mulai senyumannya begitu manis misalnya, Masya Allah. Nah, akhirnya dari senyum itu, nah mulai kagum, mulai tertarik. Nah, hati mulai condong itu ke situ. Nah, teringat. Akhirnya syaitan datang menghiasi. Nah, ini biasa aja katanya. Nah, padahal hati mulai tersandera itu. Nah, sudah disandera, menjadi budak dari senyuman apa yang dilihat tadi siang itu. Nah, karena sudah mulai ada kecondongan hati, akhirnya berpindah daripada senyuman, berusaha mencari nomor atau IG-nya itu. Akhirnya mulailah DM-an. Dari DM itu mintalah nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya biar lebih gacor lagi, ya kan, komunikasinya. Akhirnya setelah itu terjadilah obrolan. Nah, masuklah ke chat yang pertama perkenalan, ya sok-sok baik itu. Nah, kemudian mencari alasan apa sih topik yang harus kita bicarakan, mikir dulu, ya kan. Nah, bahas sanalah, bahas sinilah. Kamu dari mana? Oh, saya juga punya kenalan di situ. Kamu kenal nggak? Misalnya, pokoknya apapun dibahas, bagaimana bisa nyambung. Akhirnya lama kelamaan sudah nyaman chattingan. Nah, bercanda, curhat. Akhirnya pindah ke curhat. Saya itu ada masalah ini. Akhirnya tempat bersandar, ya kan? Nah, kemudian diselingi dengan kata-kata romantis. Nah, akhirnya melayang-layang, terbang. Nah, setelah itu apa? Mulai teleponan. Terus sudah video call, ya kan? Video call sampai tidur itu tengah malam, temanin tidur katanya. Nah, fala takhdha'na bil qaul. Nah, jadi HP-nya nyala, dia tidur di situ. Nah, Masya Allah. Fala takhdha'na bil qaul. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kita melembut-lembutkan ucapan kita. Jadi kalau ngomongnya apalagi yang wanita jangan lembut-lembut sama laki-laki. Soalnya kita kalau dengar ucapan-ucapan lembut itu langsung luluh biasanya, meleleh. Ya kan? Makanya yang sangar-sangar aja bagusnya. Nah, langsung aja. Dikasar-kasarin enggak apa-apa.
Nah, dikasar-kasarin. Nah, kalau laki-lakinya assalamualaikum langsung aja waalaikumsalam. Nah, gitu aja. Enggak usah yang waalaikumsalam gitu. Enggak usah dilebay-lebaykan itu. Nah, itu nanti jadi penyakit itu. Nah, atau ada yang mengatakan assalamualaikum ukhti, langsung aja waalaikumsalam seton. Itu seton. Nah, seton yang menggoda seperti itu memang seton sebenarnya. Nah, karena kalau dia memang benar-benar pengen, dia langsung maju ke bapaknya itu. Nah, itu gentle itu namanya. Nah, itu baru lelaki. Tapi kalau lelaki yang bermain di belakang itu, aduh, itu mau dibilang boti juga bukan ya kan. Tapi maksudnya itu namanya penakut sebenarnya. Itu namanya penakut. Kalau memang gentle langsung datang bapaknya. Nah, coba kita punya anak perempuan. Ridhokah kita punya anak perempuan, tetapi ternyata ada buaya-buaya hidung belang di luar sana yang menghubungi anak perempuan kita yang kita jaga dan kita cintai itu. Kita sebagai bapak misalnya, ini saya punya anak perempuan. Kira-kira yang kita mau dari seorang lelaki itu, lelaki yang seperti apa? Yang hanya mempermainkan anak perempuan kita. Nah, yang hanya mempermainkan anak kita, atau lelaki yang bertanggung jawab. Jujur aja, ya kan? Nah, karena ini doa nanti punya anak perempuan bagaimana? Kira-kira maunya yang bagaimana? Yang gentle atau yang bermain di belakang itu? Yang penting beda jenis, beda usia nggak apa-apa ya kan? Nah, yang penting beda jenis kelamin katanya. Nah, ya itu juga paling penting. Nah, kalau dulu nggak usah pakai seperti itu pertanyaannya. Nah, kriteria kalau sekarang butuh juga itu. Nah, jenis kelamin itu dipertanyakan juga. Nah, itu dan itu ketika kita memperlakukan perempuan seperti itu, kita hanya tinggal menunggu karma. Kalau bukan adik perempuan kita yang diperlakukan seperti itu, boleh jadi anak perempuan kita atau ibu kita. Kita hanya memilih itu. Nah, kita melecehkan perempuan, mempermainkan hati wanita, berarti kita siap-siap aja saudari kita atau ibu kita atau anak perempuan kita di masa yang akan datang, mereka juga akan mendapatkan apa yang kita lakukan kepada wanita-wanita saat ini. Nah, maka ini berbahaya sebenarnya. Nah, kalau kita tobat insya Allah tidak itu. Nah, tapi kalau kita tidak bertobat masih seperti itu. Nah, maka masa depan ya keluarga kita yang perempuan itu juga terancam itu. Nah, dihinakan. Nah, tidak dimuliakan itu. Jangan sampai kita marah, kok kenapa ini misalnya menantu saya yang laki-laki tidak bertanggung jawab. Boleh jadi itu balasan atas apa yang pernah kita lakukan ketika muda itu. Nah, akhirnya setelah video call, akhirnya janjian, famau'idun. Janjian, kita janjian di mana, ketemuan di mana. Akhirnya terjadilah pertemuan namanya kholwat. Nah, dan Rasulullah mengatakan tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan kecuali tiga-tiganya seton. Bukan yang ketiganya, tapi tiga-tiganya memang sudah jadi seton. Kalau kata Nabi, yang ketiganya seton. Nah, tapi kayaknya rasa-rasanya sekarang tiga-tiganya sudah jadi seton itu. Nah, maka berduaan, setelah itu apa? Jalan bersama, kemudian nongkrong berdua. Nah, kemudian nah, atau kalau ndak punya modal di tepi-tepi jalan itu pakai autan, nah air aqua sama roti satu, sudah itu. Nah, itu kalau ndak punya modal. Kalau yang modal dikit ya nanti di kafe, ya kan? Yang modal dikit bioskop. Tapi kalau ndak modal, ya biasanya apa? Nah, jadi harga diri wanita itu cuma 5.000, berapa itu tadi? Nah, autan sama air mineral. Nah, kemudian ketika berduaan terjadilah apa? Sentuhan, pegangan tangan, salaman dulu, ya kan? Salaman, pegangan dan seterusnya. Titik-titik ila akhirih. Nah, sudah ujung-ujungnya apa? Pulang-pulang masuk angin, kembung, berbadan dua. Sudah selesai. Nangis. Laki-lakinya mana? Cari mangsa lain. Ya kan?
Laki-laki itu seperti itu. Kalau sudah ditahlukkan itu sudah bosan itu. Nah, itu tabiat laki-laki itu. Wanita gampang aja dikibulin itu. Nah, dan mau aja dikibulin. Sampai ada lagu, kamu berbohong aku pun percaya itu. Sampai segitunya itu. Dan itu benar terkadang. Kamu berbohong aku pun percaya gitu. Sudah tahu bohong masih mau percaya. Nah, apalagi dengan kata-kata yang indah itu. Nauzubillah. Nah, ini sebelum itu terjadi ke sana, makanya Islam ini sudah menetapkan ditutup dari awal itu pintunya. Kapan kita membuka pintu yang pertama akan terbuka pintu yang kedua. Pintu kedua yang terbuka maka akan ketiga, 4 sampai ujungnya dia menangis. Nah, dan ternyata dia melahirkan tidak punya ayah itu anaknya. Nah, yang terakhir singkat aja ini, wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara maka jangan kalian melanggarnya. Nah, kenapa susah meninggalkan yang haram? Di sini dikatakan semua yang haram awalnya tampak nikmat. Setan selalu menghias dosa. Zina dihias dengan cinta, khamar dihias dengan kesenangan, riba dihias dengan keuntungan, aurat dihias dengan kebebasan. Namun setelah itu datang kegelisahan, kehinaan, kecanduan, kerasnya hati, hilangnya keberkahan. Seperti apa? Seperti racun yang dicampur madu, awalnya manis, akhirnya membunuh. Seperti ikan dan kail. Ikan melihat umpan itu enak, cacing itu enak. Nah, tapi ia tidak melihat di dalam cacing itu ada kail. Nah, adakah kail? Ketika dimakan awalnya terasa nikmat itu cacing, tapi ternyata dia yang sudah terjun ke penggorengan itu, sudah selesai. Lalu ia terjerat dan binasa. Maka seperti itulah dosa, seperti ikan dan kail itu. Nah, ketika kita mengatakan, pernah kita bercanda dengan teman kita ketika, kok bodoh kali itu ikannya. Nah, bodoh. Sudah tertipu, nah masih mau aja ditipu. Ternyata kita lebih bodoh itu. Kita sudah tahu itu, tapi ternyata kita juga masih mudah ditipu oleh setan. Kalau kita ketawain ikan yang tertipu itu, sebenarnya setan-setan di sekeliling kita itu juga sudah ketawa itu. Kok kamu bodoh amat itu. Gampang kali ketipu. Nah, sudah tadi baca Quran, sudah majelis ilmu katanya ini haram, tapi masih dilakukan itu. Nah, di sini dikatakan, maka begitulah dosa. Orang melihat nikmat zina, uang riba itu nikmat, mabuk, hiburan malam dan seterusnya, tetapi tidak melihat bahwa itu akan mengakibatkan rusaknya hati, gelapnya iman, sempitnya hidup, dan akan berujung kepada azab kubur dan azab neraka. Nah, seperti meminum air laut, maksiat tidak memuaskan, semakin diminum semakin haus. Zina menuntut zina yang lain. Seperti itu. Jadi maksiat satu akan memanggil teman-temannya yang lain. Nah, tontonan haram menuntut tontonan yang lebih parah lagi. Itu sudah otomatis itu. Nah, ini yang biasa ini. Cari lagi yang lebih parah itu. Khamar menuntut kecanduan. Harta haram membuat hati makin tamak. Nah, karena hati tidak akan tenang dengan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu-satunya yang dapat menenangkan hati kita dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, akibat dosa akan menggelapkan hati kita. Dosa akan menghalangi kita dari nikmat beribadah. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya saya mengadukan bahwasanya hafalannya buruk. Ternyata sebabnya karena dosa. Nah, jadi dosa bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Nah, orang meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Yang lisannya terbiasa maksiat, nah jasadnya digunakan untuk berzina, khamar, senang-senang, hiburan malam. Nah, itu dikhawatirkan sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, mengapa? Ini poinnya yang terakhir. Mengapa harus meninggalkan yang haram? Nah, di sini dikatakan, karena yang halal jauh lebih baik dan lebih berkah. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Itu janji Allah. Nah, memang maksiat itu nikmat, tapi kalau kita mau meninggalkan kenikmatan maksiat itu, Allah akan ganti dengan kenikmatan dalam ketaatan. Nah, maka tidak ada dosa yang benar-benar menguntungkan. Kalaupun memberi kenikmatan itu hanya sebentar, tetapi penyesalan dan hisabnya sangat panjang.
Nah, ini dikatakan di sini inna masyaqqata ta'at tadhhabu wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya letihnya ketaatan itu akan hilang namun pahalanya tetap tinggal. Dan sebaliknya, wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Dan sesungguhnya nikmat maksiat itu akan hilang namun hukuman dan azabnya akan menunggu. Nah, maka saat syahwat kita lagi bergejolak, nah, maka ingatlah nikmatnya hanya sebentar, tapi akibatnya dan azabnya sangat panjang. Jadi yang kita lihat itu bukan apa yang sekarang, tapi apa setelah itu. Nah, dan saat terasa berat dalam melakukan ketaatan, maka ingatlah capek dalam melakukan ketaatan ini hanya sebentar, akan tapi pahalanya kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Jadi yang menjadikan patokan itu bukan capeknya beribadah dan bukan nikmatnya bermaksiat. Akan tapi apa setelah bermaksiat itu dan apa setelah ketaatan itu. Nah, yang terakhir wasakataan asya rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga diam terhadap sesuatu maka jangan dicari-cari. Kalau mau beli ayam enggak usah ditanya. Nah, bagaimana cara menyembelih ayamnya. Jangan-jangan kalau kita nanya itu kita yang disembelih nanti. Nah, jadi seperti itu, apa yang sudah nampaknya baik, benar, misalnya ayam itu nggak usah dicari tahu, ini halal atau tidak. Itu Allah mendiamkannya, maka tidak usah dicari-cari. Nah, kecuali kalau kita memang tahu dan lihat cara penyembelihannya itu tidak benar. Nah, maka itu kita tidak boleh makan. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak usah cari tahu. Itu adalah rahmatnya Allah. Nah, seperti bulu misalnya. Yang terakhir contohnya bulu. Nah, bulu ini, ada yang diperintahkan untuk dipanjangkan, ada yang diperintahkan untuk dipendekkan. Nah, yang dipanjangkan adalah alis, ini jangan dicukur, sama jenggot. Yang diperintahkan untuk dicukur adalah kumis, sama apa namanya nih? Ketiak, sama yang ada di sekitar kemaluan. Tapi ada bulu yang tidak diperintahkan untuk dipanjangkan dan tidak diperintahkan untuk dicukur. Allah diam, bukan karena Allah lupa, tapi itu rahmat bagi kita. Apa contohnya? Ya bulu yang lain, bulu kaki, bulu yang mana? Kalau laki-laki mungkin bulu dada. Nah itu nanti tidak ada hukumnya itu. Berarti tidak usah ditanya. Boleh aja wanita misalnya, saya mau cukur bulu kaki saya. Terserah aja, tidak ada anjurannya di situ. Nah, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Kalau tidak ada seperti itu berarti masuk kategori mubah dan boleh. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.